Hai, apa kabar pemirsa? Lintas Ainyu Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas Ainyu Sumsel selengkapnya. Kegiatan peresmian dilaksanakan pada Jumat 27 Februari 2026 dan dihadiri langsung oleh Helmi Hasan bersama Muhammad Fikri Tobari. Turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana, Manajer PLN WLP Curug Marwan Masalan, serta jajaran pemerintah daerah setempat dan masyarakat penerima manfaat. Program BPBL tahun 2026 merupakan program bantuan pasang baru listrik yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang perlu menikmati akses listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN menyediakan penyambungan listrik lengkap dengan instalasi sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan. Manajer PLN WLP Curug Marwan Masalan menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini telah melalui proses perencanaan dan survei teknis untuk memastikan kesiapan jaringan serta instalasi pelanggan. Salah satu penerima manfaat, Sundari, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterimanya. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran listrik di rumahnya memberikan dampak signifikan bagi aktivitas keluarga, khususnya untuk kebutuhan belajar anak-anak di malam hari. Kegiatan yang dilaksanakan di tengah aktivitas jual beli tersebut menyasar pada pedagang dan pengunjung pasar. Petugas PLN memberikan penjelasan langsung mengenai program Ramadan Terang Lebaran Tenang, termasuk tata cara pengajuan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile, serta manfaat peningkatan kapasitas listrik bagi kebutuhan rumah tangga maupun usaha selama Ramadan. Manajer PLN WLP Sumberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah mengatakan sosialisasi dilakukan secara langsung agar informasi program dapat diterima masyarakat dengan jelas, terutama menjelang Ramadan saat kebutuhan listrik cenderung meningkat. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga membantu warga yang ingin mengetahui langkah-langkah penggunaan PLN Mobile, mulai dari transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan hingga proses mendapatkan voucher diskon tambah daya. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pedagang dan pengunjung yang berkonsultasi langsung terkait prosedur dan besaran biaya tambah daya. Beberapa pelaku usaha mengaku tertarik memanfaatkan promo tersebut untuk mendukung operasional selama Ramadan, terutama pada jam-jam ramai menjelang berbuka puasa. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan. Sejak pagi, peserta mengikuti registrasi dan ice breaking, dilanjutkan sholat duha berjamaah, serta murojaah. Acara juga diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, dan pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Suasana semakin hikmat saat pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi pesantren Ramadan yang dikemas interaktif, termasuk sesi tanya-jawab, perlombaan, serta tahfiz Al-Quran. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan foto bersama. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB Didi Rahmat mengingatkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai keimanan, kecintaan terhadap Al-Quran, serta semangat kebersamaan semakin tumbuh dalam diri para peserta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat.
Manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama jajaran Rindam 2 Sriwijaya membahas titik-titik kelistrikan yang dinilai krusial selama rangkaian upacara berlangsung. Keandalan pasokan dinilai penting untuk mendukung sistem pengeras suara, perangkat multimedia, hingga penerangan di area kegiatan. Rizky menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi pada jaringan dan gardu penyuplai yang melayani kawasan Rindam. Selain itu, PLN juga menyiapkan skema cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan. Perwakilan Rindam 2 Sriwijaya mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh PLN. Menurutnya, stabilitas pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran upacara yang melibatkan banyak peserta dan tamu undangan. Sebagai bagian dari persiapan, PLN ULP Lembayung telah melakukan pemeliharaan jaringan distribusi yang menyuplai lokasi kegiatan serta menyiagakan petugas di lapangan untuk memantau kualitas daya dan merespons cepat apabila terjadi gangguan. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan suhu tidak normal pada salah satu titik sambung jaringan pada teknis. Kondisi ini dapat terjadi akibat sambungan yang kurang optimal, penurunan kualitas material, atau faktor lain yang meningkatkan tahanan kontak sehingga memicu panas berlebih. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan. Menghadapi momen Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, tim langsung melakukan pergantian terminasi pada seluruh fasa di titik tersebut. Selain itu, dilakukan standarisasi sambungan pada jaringan tegangan menengah terkait agar seluruh komponen memenuhi standar teknis yang berlaku. Manajer PT PLN Persero P3 Muara Bungo menyampaikan bahwa pemeriksaan dan perbaikan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya menjelang Ramadan. Seluruh proses pengerjaan dilaksanakan sesuai prosedur operasional dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3. Setelah perbaikan selesai, tim melakukan pengecekan ulang untuk memastikan suhu pada titik tersebut kembali normal dan tidak ditemukan anomali. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menutup. Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik.
Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan tanpa pemadaman sehingga pelanggan tetap dapat menikmati listrik secara normal selama proses pengerjaan berlangsung. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personil khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan bertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan, pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Fihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Melalui pemeliharaan rutin dan terencana ini, PLN UP3 Lahat berharap potensi gangguan jaringan dapat diminimalisir sehingga sistem distribusi listrik di Kabupaten Lahat tetap andal, aman, dan berkelanjutan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah serta periode-periode penting lainnya. Melalui kegiatan tersebut, petugas PLN membagikan flyer sekaligus menjelaskan cara mendapatkan potongan biaya tambah daya yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Palembang mengatakan, kebutuhan listrik biasanya meningkat saat Ramadan, terutama untuk kegiatan ibadah dan persiapan Lebaran. Karena itu promo ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin menambah daya agar aktivitas di rumah tetap lancar. Selain menyampaikan informasi promo, petugas juga membantu warga yang ingin mengetahui cara menggunakan PLN Mobile, mulai dari membeli token, membayar tagihan, hingga mengajukan layanan kelistrikan lainnya. Dengan layanan digital ini, pelanggan tidak perlu datang ke kantor karena prosesnya bisa dilakukan dari rumah. Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan pembagian takjil kepada pengendara dan warga sekitar sebagai bentuk kepedulian di bulan Ramadan.
Melalui program ini, PLN UP 3 Palembang berharap masyarakat bisa menjalankan ibadah dan menyambut Lebaran dengan lebih nyaman tanpa khawatir soal kebutuhan listrik di rumah. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan suhu tidak normal pada salah satu titik sambung jaringan pada teknis. Kondisi ini dapat terjadi akibat sambungan yang kurang optimal, penurunan kualitas material atau faktor lain yang meningkatkan tahanan kontak sehingga memicu panas berlebih. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan. Menghadapi momen Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, tim langsung melakukan pergantian terminasi pada seluruh fase di titik tersebut. Selain itu dilakukan standarisasi sambungan pada jaringan tegangan menengah terkait agar seluruh komponen memenuhi standar teknis yang berlaku. Manajer PT PLN Persero P3 Muara Bungo menyampaikan bahwa pemeriksaan dan perbaikan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya menjelang Ramadan. Seluruh proses pengerjaan dilaksanakan sesuai prosedur operasional dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3. Setelah perbaikan selesai, tim melakukan pengecekan ulang untuk memastikan suhu pada titik tersebut kembali normal dan tidak ditemukan anomali. Kegiatan yang dilaksanakan di tengah aktivitas jual beli tersebut menyasar pada pedagang dan pengunjung pasar. Petugas PLN memberikan penjelasan langsung mengenai program Ramadan Terang Lebaran Tenang, termasuk tata cara pengajuan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile, serta manfaat peningkatan kapasitas listrik bagi kebutuhan rumah tangga maupun usaha selama Ramadan. Manajer PLN ULP Sumberang Kota Muhammad Umar Muhariansyah mengatakan sosialisasi dilakukan secara langsung agar informasi program dapat diterima masyarakat dengan jelas, terutama menjelang Ramadan saat kebutuhan listrik cenderung meningkat. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga membantu warga yang ingin mengetahui langkah-langkah penggunaan PLN Mobile, mulai dari transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan hingga proses mendapatkan voucher diskon tambah daya. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pedagang dan pengunjung yang berkonsultasi langsung terkait prosedur dan besaran biaya tambah daya. Beberapa pelaku usaha mengaku tertarik memanfaatkan promo tersebut untuk mendukung operasional selama Ramadan, terutama pada jam-jam ramai menjelang berbuka puasa. Kegiatan peresmian dilaksanakan pada Jumat 27 Februari 2026 dan dihadiri langsung oleh Helmi Hasan bersama Muhammad Fikri Tobari. Turut hadir Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana, Manajer PLN ULP Curup Marwan Masalan, serta jajaran pemerintah daerah setempat dan masyarakat penerima manfaat. Program BPBL tahun 2026 merupakan program bantuan pasang baru listrik yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang perlu menikmati akses listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN menyediakan penyambungan listrik lengkap dengan instalasi sesuai standar keselamatan ketenaga listrikan. Manajer PLN ULP Curup Marwan Masalan menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini telah melalui proses perencanaan dan survei teknis untuk memastikan kesiapan jaringan serta instalasi pelanggan. Salah satu penerima manfaat, Sundari, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterimanya. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran listrik di rumahnya memberikan dampak signifikan bagi aktivitas keluarga, khususnya untuk kebutuhan belajar anak-anak di malam hari.
Kegiatan ini dilakukan tanpa pemadaman sehingga pelanggan tetap dapat menikmati listrik secara normal selama proses pengerjaan berlangsung. Pemeliharaan dilaksanakan di sejumlah titik strategis jaringan distribusi wilayah Kabupaten Lahat sebagai langkah preventif untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, khususnya pada periode meningkatnya kebutuhan listrik selama Ramadan. Tim PDKB merupakan personil khusus yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan teknis pada jaringan pertegangan listrik. Metode ini memungkinkan perbaikan, pergantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya dilakukan dalam kondisi jaringan tetap berarus listrik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh tim leader PDKB PLN UP3 Lahat, Muhammad Faras Fihardi. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Melalui pemeliharaan rutin dan terencana ini, PLN UP3 Lahat berharap potensi gangguan jaringan dapat diminimalisir sehingga sistem distribusi listrik di Kabupaten Lahat tetap andal, aman, dan berkelanjutan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah serta periode-periode penting lainnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan infrastruktur kelistrikan tetap dalam kondisi aman, khususnya pada masa Ramadan dan Idul Fitri saat penggunaan listrik masyarakat meningkat. Box trafo dan gardu distribusi merupakan bagian penting dari jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan pasokan ke pelanggan. Melalui pemasangan stiker tersebut, PLN mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berisiko di sekitar instalasi listrik, seperti memasang umbul-umbul di luar jarak aman, mencoret, membuka paksa, atau bermain di area bertegangan. Tindakan-tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa program Jaga Kamu merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi potensi gangguan dan risiko kecelakaan. Pemasangan stiker dilakukan bertahap, terutama di lokasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Petugas juga memberikan penjelasan singkat kepada warga sekitar mengenai pentingnya menjaga jarak aman dari instalasi listrik. PLN UP3 Palembang berharap upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga fasilitas kelistrikan tetap terjaga dan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal. Manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama jajaran Rindam 2 Sriwijaya membahas titik-titik kelistrikan yang dinilai krusial selama rangkaian upacara berlangsung. Keandalan pasokan dinilai penting untuk mendukung sistem pengeras suara, perangkat multimedia, hingga penerangan di area kegiatan. Rizky menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi pada jaringan dan gardu penyuplai yang melayani kawasan Rindam. Selain itu, PLN juga menyiapkan skema cadangan guna mengantisipasi potensi gangguan. Perwakilan Rindam 2 Sriwijaya mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan oleh PLN. Menurutnya, stabilitas pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran upacara yang melibatkan banyak peserta dan tamu undangan. Sebagai bagian dari persiapan, PLN ULP Lembayung telah melakukan pemeliharaan jaringan distribusi yang menyuplai lokasi kegiatan serta menyiagakan petugas di lapangan untuk memantau kualitas daya dan merespons cepat apabila terjadi gangguan. Cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Tinggal tap menu token.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menghindari denda dan resiko pemutusan akibat tunggakan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kenyamanan pengguna listrik selama menjalankan ibadah puasa serta mendukung pendapatan daerah melalui pajak yang disertakan dalam tagihan listrik. Ramadan menjadi periode dengan intensitas aktivitas rumah tangga yang meningkat, mulai dari persiapan sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah pada malam hari. Seluruhnya membutuhkan pasokan listrik. PLN UID S2JB menilai kedisiplinan dalam membayar listrik tepat waktu menjadi bagian penting agar pelanggan dapat menjalankan aktivitas tersebut tanpa kekhawatiran administratif. General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah preventif yang sederhana namun berdampak besar. PLN menetapkan periode pembayaran listrik pasca bayar setiap tanggal 1 hingga 20 setiap bulan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pelanggan akan dikenakan biaya keterlambatan dan berpotensi dilakukan pemutusan sesuai ketentuan. Mengusung tema membentuk generasi Qurani yang aktif dan inspiratif, kegiatan diisi dengan berbagai agenda pembinaan. Sejak pagi, peserta mengikuti registrasi dan icebreaking, dilanjutkan sholat duha berjamaah, serta murojaah. Acara juga diwarnai penampilan da'i cilik, hadro, dan pembacaan puisi Islami oleh para peserta. Suasana semakin hikmat saat pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, peserta mendapatkan materi pesantren Ramadan yang dikemas interaktif, termasuk sesi tanya-jawab, perlombaan, serta tahfiz Al-Quran. Kegiatan ditutup dengan pembagian hadiah dan foto bersama. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB Fitria Az-Zahra mengatakan, pesantren Ramadan ini tidak sekedar menjadi agenda tahunan, tetapi ruang pembinaan karakter bagi para penerima beasiswa. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB, Didi Rahmat, mengingatkan bahwa penerima beasiswa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap dan semangat belajar yang lebih baik. Melalui pesantren Ramadan ini, YBM PLN UID S2JB berharap nilai keimanan, kecintaan terhadap Al-Quran, serta semangat kebersamaan semakin tumbuh dalam diri para peserta. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pekerjaan konstruksi yang dimulai pada Kamis 26 Februari tersebut mencakup pembangunan saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, serta pembangunan gardu distribusi untuk mendukung penambahan pelanggan baru sekaligus meningkatkan kualitas tegangan listrik di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan meliputi sekitar lebih kurang 50 titik jaringan dengan dukungan material berupa tiang beton 12 meter dan 9 meter, konduktor A3CS, trafo distribusi berkapasitas 50 kV ampere, serta berbagai aksesoris kelistrikan pendukung lainnya. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sistem distribusi serta memperkuat keandalan jaringan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Manajer PLN ULP Kayu Agung Rubiansyah menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pengawasan rutin dilakukan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD, metode kerja di ketinggian saat pemasangan tiang dan penarikan konduktor, serta pengamanan area kerja guna meminimalkan potensi resiko bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Melalui kegiatan tersebut, petugas PLN membagikan flyer sekaligus menjelaskan cara mendapatkan potongan biaya tambah daya yang berlaku mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026. Manajer PLN UP3 Palembang mengatakan, kebutuhan listrik biasanya meningkat saat Ramadan, terutama untuk kegiatan ibadah dan persiapan Lebaran. Karena itu, promo ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang ingin menambah daya agar aktivitas di rumah tetap lancar. Selain menyampaikan informasi promo, petugas juga membantu warga yang ingin mengetahui cara menggunakan PLN Mobile, mulai dari membeli token, membayar tagihan, hingga mengajukan layanan kelistrikan lainnya.
Dengan layanan digital ini, pelanggan tidak perlu datang ke kantor karena prosesnya bisa dilakukan dari rumah. Kegiatan sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan pembagian takjil kepada pengendara dan warga sekitar sebagai bentuk kepedulian di bulan Ramadan. Melalui program ini, PLN UP3 Palembang berharap masyarakat bisa menjalankan ibadah dan menyambut Lebaran dengan lebih nyaman tanpa khawatir soal kebutuhan listrik di rumah. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.